Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan menganalisis dan mendesain penulangan struktur dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Farhudin dengan 3 digit NIM terakhir 061. Langsung saja kita ke soalnya. Kita sebagai engineer teknik sipil diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung dengan mengikuti SNI 1726 2019. Dengan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama ada gedung minimal 5 lantai. Yang kedua adalah lokasi bangunan sesuai tempat lahir, dan yang terakhir ada data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Kemudian ini ada data teknis, bisa dilihat ya, untuk number of stories ada 6, number of base ada 5, dan seterusnya. Data teknis selanjutnya ada mutu beton. Untuk mutu beton dalam bangunan kali ini menggunakan 30 MPa, dan mutu baja menggunakan 240 MPa dan 400 MPa. Untuk lokasi bangunan ini sendiri disesuaikan dengan tempat tanggal lahir ya, atau tempat lahir. Sedangkan untuk fungsi bangunan ini, untuk NIM genap itu rumah sakit dan ganjil itu perkantoran. NIM saya berakhir dengan ganjil, jadi fungsi bangunannya itu perkantoran. Sedangkan untuk kondisi tanah juga berakhir ganjil, jadi masuk kondisi tanah lunak. Dan untuk data selanjutnya bisa dilihat ya. Langsung saja kita ke data teknis tambahan. Data teknis tambahan ini ada untuk beton, terus ada baja tulangan, ada juga beton, bata ringan, plafon dengan berat yang tercantum di PPT kali ini. Langsung saja kita ke SAP 2000. Yang pertama kita klik file, new model. Udah muncul ya. Untuk default unit atau satuannya kita ganti KNMC. Terus select template, kita pilih 3D frames. Untuk number of stories tadi kita membuat bangunan 6 lantai. Kita masukkan 6 lantai. Untuk number of base X ada 5, number of base Y ada 3. Ini disesuaikan sama PPT ya. Story height ada 4,5. Terus by width X ada 6. Terus by width Y ada 5. Kita langsung ke use custom grid spacing and locate origin. Tadi grid data kita ubah yang Z grid data. Lantai pertama itu lantai dasar ke lantai 1 itu ketinggiannya 4,5. Sedangkan untuk lantai 2 ke 3 itu ketinggiannya 3,7. Jadi kita ubah 4,5 ditambah 3,7 8,2 terus 11,9 terus 15,6 selanjutnya 19,3 dan yang terakhir 23 yes. Alhamdulillah gambar seperti ini. Untuk gambar yang kiri ini 3D nya, dan yang
kanan ini merupakan dua dimensinya. Selanjutnya kita mengganti tumpuannya itu dengan cara kita klik terlebih dahulu, tumpuannya kita ganti, kita assign, join, restraints, kita pilih jepit. Oke, sudah ubah, kita 3D-kan lagi. Nah, untuk selanjutnya kita membuat material kayak beton dan baja. Kita masuk define materials, kita add new material, region kita pilih user. Untuk material tipe kita pilih concrete, kita oke. Nah, ini untuk material name kita ganti K350, heading FJ sen 30 MPa. Selanjutnya unit kita ubah ke KG MC. Kita rank per unit volume ini kita ubah menjadi 2400. Untuk satuannya kita ganti lagi menjadi NMC. Kita masukkan 4700 dikali akar SQR kalau di SAP akar 30 MPa. Kita oke. Nah, untuk spesifik concrete compress stretch kita atau biasa disebut FACC kita ubah menjadi 30. Selanjutnya ke 30. Sudah oke, langsung saja oke. Selanjutnya kita membuat BCTD, add new material. Untuk material tipe kita ganti menjadi rebar. Oke. Untuk material name kita beri nama BCTD 40. Untuk unitnya kita buat terlebih dahulu menjadi KGM. Kita masukkan jenisnya 7850 jenis baja. Kita ganti satuannya lagi menjadi NMC. Kita masukkan modulus elastisitas baja yaitu 200.000. Terus untuk FE nya sendiri tadi di PPT untuk BCTD 40, tegangan leleh 400 dan tegangan putus 570. Kita masukkan 400 untuk FE nya 570. Kita copy saja sama ganti. Oke, sudah, kita langsung saja oke. Nah, selanjutnya kita membuat BJTP 24 dengan material tipe, stilnya diganti rebar. Kita langsung saja oke. Kita namain BJTP 24. Nah, untuk unitnya kita ganti menjadi KGMC. Kita masukkan massa jenis baja 7850. Ganti lagi satuannya menjadi NMMC. Kita masukkan 200.000. Untuk tegangan leleh dan tegangan putus baja 24 kita bisa lihat di PPT, yaitu untuk tegangan leleh 240 MPa dan tegangan putus 390 MPa. Kita masukkan 240 390. Kita copy aja biar cepat. Copy. Oke, untuk materialnya sudah
sudah selesai ya, yaitu K350, terus ada BCTD 40, ada juga BCTB 24, kita oke. Nah selanjutnya kita membuat penampang untuk kolom, balok, plat, dan firewall sesuai soal kali ini. Kita define, terus kita masuk section properties, terus kita pilih frame section. Nah kita langsung klik aja add new property. Untuk frame section property tipe ini kita ganti concrete, kita pilih rectangular, kita namain K 500 kali 500. Untuk depth dan width ini sama, kita masukkan 0,5. Kenapa 0,5? Soalnya satuannya meter ya teman-teman. 5 terus 5. Untuk materialnya kita ganti K350 atau FC30 MPa. Terus set modifiers ini kita ganti, untuk torsional konstan kita masukkan 0,25. Terus moment of inertia buat 2 aksis dan 3 aksis kita masukkan 0,7. Terus kita sama 0,7, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke concrete reinforcement. Untuk confinement bars kita ganti BCTB 24. Desain tipe sudah benar, kolom udah, langsung saja kita oke. Langsung saja kita oke. Nah selanjutnya kita membuat penampang balok. Langsung saja add new property. Ini untuk frame section property tipe betul concrete, kita pilih rectangular, kita beri nama B 300 kali 500. Ambil saja untuk depthnya itu 0,5, sedangkan untuk width 0,3. Materialnya kita ganti jadi K350. Set modifiers kita juga ganti, torsional konstan sama kayak kolom tadi 0,25. Terus untuk moment of inertia per 2 aksis dan moment of inertia per 3 aksis ini 0,35 ya teman-teman, beda kayak kolom yang tadi 0,35. Langsung aja oke. Kita langsung klik concrete reinforcement. Untuk confinement bars kita pilih BCTB 24. Untuk desain tipe kita pilih B atau balok. Untuk selimut beton kita ganti menjadi 4. Oke, 4 ini merupakan sesuai SNI ya teman-teman. Kita langsung aja oke. Oke, udah benar. Oke. Untuk material atau penampang kolom dan balok ini sudah jadi ya teman-teman. Kita langsung aja oke. Nah selanjutnya kita membuat penampang untuk plat dan firewall. Kita define, masuk section properties, saja area section. Selanjutnya kita klik add new section. Untuk namanya kita beri nama P12. P12 ini merupakan plat dengan tebal 12 cm itu ya teman-teman. Kita masukkan 12. Untuk material yang kita ganti K350 FC aksen 30 MPa. Selanjutnya kita masuk ke set modifiers. Nah ini diganti 0,25 ya, sampai bending M12 modifier. Kita copy aja biar cepat. Oke, langsung saja oke ya. Oke, udah benar. Oke, untuk tipenya Seltin udah benar. Langsung saja kita oke.
Nah, selanjutnya kita membuat penampang untuk plat dengan tebal 10 cm. Langsung saja kita add copy of section, kita beri nama P10 dengan ketebalan ganti 0,1 ini dalam satuan cm ya. Untuk material name kita udah benar K350. Terus set modifiersnya juga sama, udah benar. Langsung saja untuk tipenya Celtin udah, langsung saja kita oke. Selanjutnya kita membuat firewall. Kita add copy of section aja biar cepat. Kita kasih nama firewall dengan ketebalan sesuai soal ya, yaitu 300 mm. Kita masukkan 0,3 untuk material name udah benar K350 FC aksen 30 MBA. Untuk set modifiersnya juga sama, tipenya juga sama. Kita langsung oke aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita memasukkan properties tadi ke dalam bangunan ini ya teman-teman. Dengan cara kita 3D, kita klik, kita blok ya, blok. Untuk kita membuat kolom terlebih dahulu, kita blok lagi kolomnya, rotate di spasin ya teman-teman biar gak nabrak sama baloknya. Oke, kita klik. Oke, ini lantai 2, dan terakhir lantai 1. Kita langsung saja ke assign, pilih frame section. Nah, kita pilih yang K500 x 500. Kita klik, langsung saja kita oke. Nah, udah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita memasukkan properties balok. Kita putar terlebih dahulu. Kita masukkan properties baloknya, kita blok terlebih dahulu di lantai atap. Terus kita blok di lantai berapa ya? Lantai 6. Oke. Klik lagi. Memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Ya, intinya sabar. Oke. Biar gak klik sama baloknya. Oke, ini yang terakhir. Oke, terus kita masuk ke assign frame, terus frame section, kita pilih balok 300 x 500. Kita langsung saja oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita memasukkan properties plat dengan ketebalan 12, terus plat dengan ketebalan 10 dan firewall ke dalam bangunan ini. Kita masukkan ke 2 dimensinya aja ya biar enak. Ini lantai kedua, kita masukkan ke lantai atap terlebih dahulu ya. Kita assign area, terus kita masuk ke action, kita pilih langsung saja klik ini ya, quick draw area. Kita klik, kita pilih yang P10 ini untuk atap saja ya teman-teman. Kita blok. Oke, sudah terdeteksi ya. Selanjutnya kita ke lantai berapa ya, 6 atau 5 ya. Kita langsung pilih P12, kita klik, blok, terus
kita lantai berikutnya blok, kita lantai berikutnya blok. Oke, emang membutuhkan waktu ya teman-teman. Oke, dan ini yang terakhir. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita ke shear wall, memasukkan properti shear wall ke bangunan, ya, bangunan 6 lantai ini. Kita langsung saja YZ masuk ke bagian yang B ini ya. Oke, kita klik quick draw area, langsung saja pilih shear wall, kita blok. Nah, sudah deteksi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya ya, yaitu yang E ini. Kita blok lagi untuk shear wall-nya. Detect. Oke, langsung kita silang aja. Selanjutnya kita mengekstrud bangunan ini supaya kita tahu bahwa sudah masuk apa belum untuk propertiesnya gitu ya. Kita klik ini tombol checklist, kita general option, view by colors off, ini kita ganti section. View type kita extrude, klik extrude aja, apply to all windows, kita apply, langsung saja kita oke. Nah, udah muncul ya teman-teman untuk platnya, terus kolomnya, bautnya. Untuk shear wall-nya sendiri juga sudah muncul ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita unextrude ya. Oke, kita standar dulu, kita apply to all windows, kita apply saja, kita oke. Langsung selanjutnya kita melakukan select ya teman-teman untuk counter, untuk penyambungan ini, untuk penyambungan kolom, balok dan lain sebagainya. Ctrl A, kita select, pilih properties, kita area section, kita assign, kita assign frame, terus automatic frame mesh, kita automation parameters ya, kita apply. Oke, yes. Oke, selanjutnya kita melakukan select, kita Ctrl A, kita select, pilih properties, terus kita pilih area section, kita pilih P10 sama P12, kita select. Oke, sudah, kita close. Langsung saja kita ke assign, ke area, kita pilih automatic area mesh. Oke, kita pilih auto mesh area itu this number of object, kita masukkan 10, ini juga 10, kita apply saja. Oke, udah masuk ya teman-teman. Oke, untuk pemodelan sudah selesai ya. Selanjutnya tunggu aja untuk pembebanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke penginputan pembebanan ya. Langsung saja kita klik define, pilih load patterns. Untuk load patterns name ini kita ganti SDL,
tipenya kita ganti super dit ya. Langsung aja add new load pattern, dan selanjutnya kita masukkan nama untuk LL ini merupakan beban hidup ya. Untuk tipenya kita ganti light. Langsung saja klik add new load pattern, kita oke. Selanjutnya kita melakukan penginputan beban yang ada di soal ini ke dalam bangunan 6 lantai ini ya. Kita masuk ke 2 dimensinya, ya langsung kita masukkan ke plat atap terlebih dahulu ya. Oke, kita up terlebih dahulu, terus kita assign area loads uniform cell. Untuk load patternnya kita ganti SDL. Kita lihat dulu bebannya berapa. Untuk beban mati tambahan pada lantai atap itu sebesar 0,09. Kita masukkan 0,09 kN per meter persegi ya. Kita apply. Oke, langsung saja kita oke. Selanjutnya kita memasukkan beban hidup pada lantai atap. Oke, kita blok terlebih dahulu, terus kita masuk ke assign area loads uniform cell. Untuk load patternnya kita ganti beban hidup ya. Kita ganti LL. Bebannya sebesar untuk beban orang dan perlengkapan di lantai atap sebesar 0,1. Oke, kita masukkan 0,1. Kita apply. Oke, langsung kita oke aja. Nah, untuk beban mati tambahan sama beban hidup di plat lantai atap sudah masuk ya. Kalau perlu bukti kita klik kanan aja, kita klik loads. Sudah masuk SDL dan LL. Selanjutnya kita memasukkan beban mati pada balok lantai atap untuk beban dinding ya. Jadi ini beban dinding ini merupakan pembatas atau pengaman, yang biasa disebut dinding parapet. Oke, kita blok kelilingnya aja, kita blok dulu. Oke, terakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke sign, terus frame loads distribute. Untuk load patternnya kita ganti sesuai soal, yaitu beban mati ya. Jadi SDL uniform loadnya kita masukkan sebesar 14,8 kN per meter persegi. 14,8 kN per meter. Langsung saja apply. Oke. Nah, kalau ingin mengetahui sudah masuk apa belum, kita display, terus subject load percent frame, kita pilih SDL, kita apply. Nah, udah masuk ya. Selanjutnya kita ke lantai bawahnya atap ya. Itu lantai 5. Oke, kita masukkan bebannya. Untuk
pertama kita memasukkan beban mati tambahan pada lantai itu sebesar 0,54 ya. Kita masuk beban mati tambahan pada lantai. Oke, kita blok. Oke, kita blok lagi. Oke, blok lagi. Oke, selanjutnya. Oke, lantai yang terakhir. Nah, kita langsung masuk ke assign area loads uniform cell. Untuk pemilihannya itu beban mati. Kita buka SDL. Untuk bebannya sebesar 0,54. Kita apply, kita langsung aja oke. Selanjutnya kita menentukan beban mati pada beban hidup pada lantai. Itu ada beban orang dan perlengkapan sebesar 0,25 kN per meter persegi. Kita langsung saja blok terlebih dahulu ya untuk lantai-lantainya. Oke, kita blok lagi, terakhir blok, oke. Kita langsung masuk assign, terus ke area loads uniform cell. Kita ganti beban hidup ya, sebesar 0,25 kN per meter persegi. 0,25 kN per meter persegi. Oke, sudah sesuai. Kita langsung saja apply. Oke. Nah, sudah masuk ya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk. Oke, SDL, LL, oke, sudah masuk. Selanjutnya untuk yang terakhir ini ada beban mati pada balok lantai untuk beban dinding ya sebesar 29,6 kN per meter persegi. Kita pilih exit dulu, lah. Kita blok yang bagian pinggir saja, kita blok lagi yang lantai 4, kita blok. Oke, langsung kita ke yang samping kanan ya. Oke, blok lagi, blok. Oke, ini untuk yang terakhir. Udah. Selanjutnya kita masuk ke dua dimensi yang YZ. Kita blok yang bagian ini, blok lagi. Maaf, ini salah ya teman-teman. Ini harusnya di bagian yang paling samping. Oke, kita masuk ke nah ini ya Mas, yang bagian paling samping. Blok. Oke, blok langsung ke samping, bagian samping
kiri ya. Oke, so kita blok lagi. Blok. Oke, kita langsung saja ke assign. Sebelum ke assign kita cek terlebih dahulu apakah sudah keblok semua ya untuk beban dinding pada lantai ini. Itu ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke assign, ke framework, distribute. Kita pilih beban mati ya, berarti SDL. Oke, SDL sebesar 29,6 kN per meter persegi. 29,6 kN per meter persegi. Oke, langsung saja kita apply. Oke, kita langsung saja oke. Nah, muncullah beban-beban yang beban dinding yang di pinggir-pinggir ini ya. Ini plat atap sudah ada untuk beban-bebannya. Terus untuk plat lantai juga sudah masuk ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada beban gempa ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke penginputan beban gempa ya. Langsung saja kita klik define. Kita pilih load patterns. Untuk load pattern name ini kita ganti EISX. Untuk tipenya kita pilih quick karena pembebanan gempa. Untuk save wake multiplier ini kita pilih 0. Untuk auto lateral load pattern kita ganti ASDE 7-16. Untuk selanjutnya kita klik aja add new load pattern. Selanjutnya sumbu Y kita ganti namanya EISY. Tipenya juga masih sama. Save rate multiplier juga masih sama. Dan auto lateral load pattern juga masih ASDE 7-16. Kita add new load pattern. Kita klik yang EISX. Kita langsung saja ke modify lateral load pattern. Untuk load direction and diagram eccentricity ini kita pilih X ya, soalnya di suhu X. Untuk selanjutnya ada seismic coefficient, yaitu ada SS, S1 dan long period. Nah, untuk SS, S1 long period ini didapat dari RSA Cipta Karya. Untuk penempatannya itu ada di Tuban ya, sesuai dengan kota kelahiran saya. Dan di soal juga sudah diwajibkan bahwa lokasi bangunan disesuaikan sama tempat lahir. Jadi kita langsung saja ke RSA Cipta Karya, kita masuk, ketik kota Tuban. Oke, kita tampilkan. Nah, untuk kelas batuannya di soal untuk nik ganjil itu tanah lunak ya. Jadi kita pilih kelas tanah lunak. Oke, sudah muncul. Nah, untuk SS ada 0,618, S1 0,267 dan TL 20. Selanjutnya kita memasukkan data tersebut ke SAP 0,618 untuk SS nya. Untuk S1 nya 0,267. Long period tension period ini 20. Untuk setlist ini tadi menggunakan tanah lunak sesuai soal ya. Jadi untuk kelasnya kita masuk kelas E.
Oke, langsung ke faktor sini ada R, omega, CD, I. Nah, ini didapat dari tabel 12 SNI 1726 2019. Nah, untuk soalnya kita masuk di sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus yang mampu menahan paling sedikit 25% gaya seismik yang ditetapkan. Untuk nomornya kita masuk nomor 3, yaitu dinding geser beton bertulang khusus dengan rincian faktor reduksi gempa 7, faktor kuat lebih atau omega 2,5, dan faktor pembesaran defleksi CD 5,5. Kita langsung saja masukkan untuk R nya tadi 7, terus untuk omega nya sendiri 2,5, dan untuk CD nya ada 5,5. Untuk I nya itu sesuai sama ini tabel 4. Nah, untuk kategori resiko bangunannya tadi di soal bangunan saya tipe bangunan perkantoran. Untuk kita langsung saja cek ke tabel 3, masuknya bangunan perkantoran itu masuk ke kategori resiko 2. Ke tabel 4 berarti masuk ke 1 atau 2. Untuk faktor keutamaan gempa sebesar 1 ya. Jadi kita masukkan 1. Oke, sudah betul. Selanjutnya kita ke time period. Kita klik user definite. Nah, user definite ini didapat dari periode fundamental pendekatan, didapat dari Tmax juga. Tmax itu didapat dari Tmin dikali Cu. Kita cari Tmin nya terlebih dahulu dengan rumus kita udah ngerangkum dengan rumus CT kali HN pangkat X. Untuk HN ini merupakan ketinggian total bangunan. Untuk ketinggian total bangunan saya itu 23 meter di pangkat X nya 0,9 dan dikali CT. CT didapat dari ini tabel 18, yaitu masuk rangka beton pemikul momen, masuk CT nya yaitu 0,0466, ketemu Tmin nya 0,78332. Selanjutnya menentukan Tmax. Tmax ini didapat dari Cu kali Tmin. Untuk Cu sendiri didapat dari ini tabel 17, parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik. Jadi tadi SD 1 nya di RSA Cipta Karya itu 0,53 ya. Berarti masuk di lebih dari 0,4, koefisien Cu sebesar 1,4. Jadi untuk Tmax nya hasil dari Tmin dikali Cu ketemu 1,09665. Jadi kita masukkan ke SAP 1,09665. Kita lihat terlebih dahulu udah benar pada 1,09665. Oke, udah, kita langsung saja oke. Nah, kita langsung masuk ke sumbu Y ya. Kita modify lateral load pattern. Untuk tadi masih sama seismic koefisiennya. Sedangkan untuk load direction and diagram eccentricity ini kita ganti global Y direction. Soalnya di sumbu Y ya. Kita masukkan tadi SS nya 0,618, terus
S1 nya tadi 0,267. Long period transition period ini 20. Side class jangan lupa ya, masuk ke tanah lunak tadi, masuk ke E. Selanjutnya factors ini juga sama kayak tadi 7, terus 2,5. Untuk CD nya 5,5 sudah benar. Frekuensi important I juga sudah benar 1. Selanjutnya kita masuk ke time period. Kita klik user definer, kita masukkan sesuai Tmax nya, yaitu 1,09665. 1,09665. Langsung saja kita OK. Untuk define load patternnya sudah benar ya, langsung saja kita OK. Selanjutnya kita melakukan define ke function, pilih response spectrum. Untuk choose function tipe to add kita pilih ASCII 7-16. Terus kita pilih add new function. Nah, function name kita ganti jadi EV S DX. Oh maaf, function name kita ganti RS Tuban. Oke, untuk SS dan S1 dan long period ini dapat dari Cipta Karya ya tadi ya. Oke, tadi untuk SS nya 0,618, terus untuk S1 nya 0,267, dan long period transition period ini 20. Oke, untuk side class masuk di tanah E. Oke, udah bener, kita langsung saja oke. Selanjutnya kita klik define lagi, kita masuk ke load cases. Nah, kita ini ada date, SDL, LL, dan EVSX dan EVSC. Ini kita delete aja, delete. Oke, bentar. Oke, kita add new load cases. Nah, kita yang pilih atau kita beri nama DX. Oke, selanjutnya kita load cases tipe ini kita ganti response spectrum. Nah, untuk model kombinasinya sudah benar ya, CVC deltcast juga sudah benar, dan yang kita ganti yaitu untuk scale faktornya ini didapat dari ini, perhitungan skala gempa, yaitu sebesar 1,4014. Oke, nah kita add, kita oke. Kita copy, kita kasih nama EVDY. Untuk loadcast tipe masih sama, response spectrum. Kita langsung saja ke load applet,
scale faktornya masih sama, tapi untuk load name kita ganti U2, kita modify. Oke, udah benar, kita oke aja langsung. Selanjutnya kita klik define, pilih mask source. Nah, langsung saja kita klik modify show mask source. Untuk mask source nya kita ganti specific load patterns. Ini kita ke checklist. Untuk load pattern kita pilih date, kita add, kita ganti SDL, kita add, kita ganti LL. Untuk multiplayer LL ganti 0,3. Oke, kita add saja. Oke, untuk ini sudah kita oke. Selanjutnya kita select all, masuk ke assign, masuk ke assign join constraints, kita pilih define join constraints. Untuk body kita pilih diagram, kita klik add new constraint. Diagram udah benar, constraint axis Z udah benar, kita klik assign a different diagram constraint to its different selected Z level. Kita klik, kita oke, dan kita oke, kita klik, kita apply, kita oke. Sebelum itu apakah sudah masuk apa belum, kita cek terlebih dahulu. Kita klik join, kita klik kanan. Untuk namanya udah benar ya, constraint name dia 1. Oke, kita bilang aja. Selanjutnya kita melakukan beban combination. Kita langsung aja klik define load combination, kita add new combo. Selanjutnya kita lihat di PPT ya, kombinasi beban. Ini didapat dari rumus yang sudah ada di SNI ini ya. Untuk nomor 6 sama 7 ini 1,2 plus 0,2 SDS kali D plus EMH plus L, dan nomor 7 0,9 min 0,21 SDS kali D plus EMH. Kita klik, kita masukkan untuk kombinasi 1 1,4 D plus 1,4 SDL. Kita masukkan 1,4 D, kita add, kita ganti SDL ke sama 1,4, kita add, udah benar 1,4 D 1,4 SDL. Kita oke. Kita langsung saja add copy of combo untuk kombinasi selanjutnya. Oke, kita ganti sesuai yang ada di PPT ini ya. Kombinasi 2 1,2 D terus plus 1,2 SDL plus 1,6 LL. Oke, kita ganti 1,2 modify, ganti 1,2 modify, kita pilih LL, kita ganti 1,6 LL. Oke. Maaf, tadi harusnya di add ya. Lagi-lagi untuk SDL kita pilih 1,2 ya, modify date 1,2 SDL 1,2 1,6 buat LL ya. Kita pilih LL, nah, faktornya kita ganti 1,6, kita add,
Oke, sudah benar, kita oke. Untuk kombinasi 3, 1,32D plus 1,32 SDL plus 1 LL plus 1 EVDX plus 0,3 EVDY. Oke. Selanjutnya kita melakukan kontrol analisis beban gempa dinamis. Untuk kontrol analisis beban gempa dinamis ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada jumlah ragam atau partisipasi massa. Yang kedua ada perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Dan yang ketiga ada simbangan antar lantai atau solid. Untuk kontrol pertama yaitu jumlah ragam atau partisipasi massa, itu analisis harus dilakukan untuk menemukan ragam putar untuk struktur. Analisis ini harus menyatakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terkoordinasi sebesar 100% dari massa struktur. Nah, untuk mencapai ketentuan itu, untuk ragam suatu badan itu dengan periode 0,05 detik diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Pengecualian sebagai alternatif analisis yaitu diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing aliran horizontal ortogonal dari respons yang ditinjau oleh model. Nah, untuk intinya untuk pengontrolan yang pertama ini harus lebih dari 90% ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke SAP buat pengecekan kontrol yang pertama ini, yaitu jumlah ragam atau partisipasi massa. Oke, kita masuk, kita langsung saja klik display ke cell table. Kita klik aja langsung ke struktur output, pilih model information, kita pilih tabel model participant mass calculation. Oke, langsung saja kita ekspor ke Excel. Kita tunggu terlebih dahulu dan muncul. Kita copy ya, copy paste di pengecekan pengontrolan analisis beban gempa dinamis ini. Terlebih dahulu kita delete ya, delete, kita paste. Nah, untuk hasilnya sudah oke ya untuk pengontrolan yang pertama dalam bangunan 6 lantai ini. Selanjutnya ada pengontrolan yang kedua yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Perbandingan ini apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CUTA pada suatu alat tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CUTA. Apabila kombinasi respon gaya geser dari geser dasar hasil analisis ragam kurang dari 100% dari gaya geser itu dihitung melalui metode statik ekuivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekuivalen yang dihitung sesuai pasal 7.8 dan FT adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Kita langsung saja ke SAP ya buat mengerjakan pengontrol yang kedua ini, yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kita masuk ke SAP dan kita langsung saja ke display, kita ke Zoom Tables,
masuk ke struktur output tapi yang base reaction ya. Oke, tapi ini bisa. Oke, masuk ke load cases ini kita pilih yang menunjukkan bintang saja ya. Kita oke. Untuk ini sudah muncul ya, langsung saja kita Excel. Kita tunggu berbeda ini semua sudah muncul, kita copy. Langsung paste ke pengontrol yang kedua ini, yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kita delete terlebih dahulu, taruh paste. Nah, untuk hasil yang pertama ini not oke ya. Jadi semisal not oke, kita harus atau perlu hasil ini harus dikalikan dengan faktor skala atau load case. Kita kembali ke SAP 2000. Kita kuncinya dibuka terlebih dahulu. Oke, kita ke define, ke load cases. Kita masuk ke FPGA response factor. Kita langsung klik aja modify. Nah, untuk scale factor ini kita kalikan dengan skala faktor ini ya, atau faktor skala ini. Kita kali dengan 2,497. Oke, kita modify. Nah, dan kita oke aja. Yang ini yang bagian array kita modify. Kita kalikan yang bagian ini ya, array. Langsung saja kita oke. Kita melakukan run analysis lagi ya teman-teman. Kita run, kita set analysis option dulu. Sekarang kita run analysis lagi. Oke, nah, ditunggu ya teman-teman untuk run analysis berapa ini gak kehitung ini. Oke, terlebih dahulu. Oke, masih proses. Cukup memakan waktu ya, beberapa detik. Udah selesai, tapi masih loading.
kita langsung saja ke display ya, buat pengecekan yang kedua tadi yang masih tidak oke itu. Oke, bentar, masih proses lagi ya. Nah, oke, masih loading juga. Oke, sudah selesai. Lalu kita display set table. Kita pilih yang masih sama ya, untuk shortcut-nya juga masih sama. Nah, oke, kita langsung saja export ke Excel. Kita copy, langsung paste ke pengecekan kedua ini. Jadi sebelum paste kita terlebih dahulu. Untuk pengecekannya sudah memenuhi ya, atau oke. Langsung saja ke pengecekan yang ketiga, itu simpangan antar lantai atau story brief. Untuk simpangan antar tingkat ini, simpangan antar tingkat ditentukan dalam 7.8.6 atau 7.9, atau tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat ini seperti didapatkan dari tabel 20 untuk semua tingkat. Langsung saja kita ke SAP ya, untuk pengecekan kontrol yang ketiga ini. Kita klik ini. Sebelum melakukan pengecekan kontrol yang ketiga yang tentang simpangan antar lantai atau story drift, kita terlebih dahulu kita klik ke bagian pojok-pojok buat sampel ya, atau belah itu kita klik ini. Langsung joinnya kita pilih labels, kita apa, kita oke. Kita zoom tuh bagian yang aku klik ini ada 141, terus dasar 142, 143, 144, 145, 146, 147. Langsung saja kita display, kita sort table, kita langsung ke join notebook ini, bisa ini ke display ini, kita pilih table join display ini, kita pilih bagian ini aja. Oke. Sudah muncul ya teman-teman. Langsung saja kita ekspor ke Excel. Oke, masih menunggu. Terlebih dahulu kita cek untuk ini ya, join replacement ini. Dahulu untuk menggunakan kontrol yang ketiga ini ya. Untuk hasil dari pengecekan kontrol yang ketiga yaitu tentang simpangan antar lantai sudah oke ya teman-teman. Untuk
simpangan lantai arah X ini juga sudah oke. Lantai 2 oke, lantai 3 oke, lantai 4 oke, lantai 5 oke, lantai 6 oke, lantai atap juga oke. Untuk simpangan lantai arah Y juga sudah oke, itu lantai 2 oke, lantai 3 oke, lantai 4 oke, lantai 5 oke, lantai 6 oke, atap juga oke. Nah, semisal tidak oke, harus maka gedung terlalu fleksibel perlu diperiksa lagi pada penampilannya. Nah, ini sudah memenuhi ya untuk syarat 3 kontrol dalam pengecekan kontrol analisis beban gempa dinamis. Untuk yang pertama, jumlah ragam sudah memenuhi, itu oke. Terus untuk yang perbandingan geser-geser statis dan dinamis juga sudah memenuhi, oke. Dan untuk simpangan antar lantai atau story drift juga sudah memenuhi, itu juga sudah oke semua. Kalau semisal sudah oke semua, kita bisa lanjut ke desain. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain bangunan ini ya teman-teman. Untuk sebelum melakukan desain, kita mengubah tampak pada 2 dimensi ini ya. Oke, kita klik. Dan juga menghilangkan angka-angka yang ada pada bangunan 3D ini ya. Kita klik display option, lalu kita uncheck, kita apply, kita oke. Sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan desain pada bangunan ini ya. Kita klik, kita view reference. Nah, untuk desain code ini harus ASCII 31814 ya. Untuk seismic design kategori sudah benar, terus desain sistem terus juga benar. Dan ini untuk desain sistem SDS kita samakan pada bangunan ini dibangun di tempat mana ya. Pada kali ini bangunan ini yang saya buat ini dibangun di Tuban, Jawa Timur. Oke, kita lihat terlebih dahulu SDS nya. Kita klik define patterns, kita isi, kita langsung modify lateral load pattern. Untuk SDS nya yaitu sebesar 0,6226. Kita langsung kembali ke view reference, kita masuk. Untuk SDS nya sebesar 0,6226. Untuk yang bawah ini gak usah diganti ya, langsung saja oke. Selanjutnya kita melakukan desain lagi, yaitu kita Ctrl A, kita masuk ke view refresh overrides. Untuk framing di bawah ini kita ganti sesuai spesial ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan select design combos atau kombinasinya kita pindahkan. Untuk ini nggak usah di checklist, oke. Udah, selanjutnya kita langsung ke analisis dan langsung di run aja ya teman-teman. Tunggu terlebih dahulu ya. Oke, masih proses dalam melakukan run analysis. Oke,
untuk gambarnya sudah terlihat, tapi masih proses. Ini saja kita ke ini mengetahui gaya dalam ini dengan cara kita langsung aja klik join, kita pilih kombinasi 2 ya, kita display table ini kita klik tablet, langsung kita apply. Oke. Nah, untuk angka-angka ini biasanya digunakan untuk mendesain fondasi ya teman-teman. Oke, ini kita ubah tampaknya atau sudut pandangnya ya, kita pilih exit. Ini masih belum kelihatan, kita masukkan lagi aja apply. Sudah kelihatan teman-teman untuk selanjutnya kita ini lagi kita mengetahui gaya axial, shift dan moment. Oke, kita untuk case komponen ini kita ganti tombol 2 aja, kita pilih axial force, sini aja kita show values. Untuk option for diagramnya kita pilih show values, kita apply. Ini merupakan gaya-gaya pada bangunan ya, ini dinamakan gaya axial force. Selanjutnya kita mengecek gaya shear ya teman-teman, gaya atau gaya geser. Apply, masih sama kasih komponen pakai kombinasi 2, apply. Ini merupakan gaya geser, biasanya digunakan untuk ruangan singkat ya. Selanjutnya kita mengecek gaya momen ya, itu untuk komponennya kita pilih momen 33. Untuk option for diagramnya juga masih sama, dan untuk komponennya juga masih sama, kita apply. Ini merupakan gaya momen pada bangunan 6 lantai ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan melakukan gaya-gaya penulangan dengan cara mengetahui gaya-gaya penulangan dengan cara kita klik, kita pilih cell. Untuk komponennya kita pilih M22 ya, dan case komponen kita klik kombinasi 2. Oke, itu sama, kita apply. Kita oke. Untuk tamaknya kita ubah ke exit. Ini ya teman-teman, untuk untuk warna merah ini merupakan tumbuhan, dan untuk warna biru ini merupakan lapangan ya. Oke, selanjutnya kita bangunan ini aman atau tidaknya kita harus cek terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara kita klik ini, kita desain check of structure, kita cek terlebih dahulu ya. Oke, masih proses. Oke,
selesai ya. Tunggu untuk semisal nanti warnanya merah-merah itu merupakan batang yang tidak aman ya. Untuk warna oranye itu masih aman, hijau juga, dan untuk warna biru itu merupakan aman juga, tetapi sedikit sih diboros, tapi boros. Oke, untuk strukturnya sudah kelihatan ya teman-teman. Langsung kita back very analyst design section ini. Nah, untuk bangunannya sudah aman ya, dengan notes seperti yang ada di pada SAP ini, yaitu analyze and design section made for all concrete frame. Ya, kita klik lagi, kita klik verify a member page, ini yang paling penting teman-teman. Nah, untuk all concrete frame as distress harus dicek. Nah, ini merupakan sudah aman ya, bangunan ini sudah aman dan layak digunakan ya teman-teman. Oke, untuk bangunan ini sudah layak, berarti kita melakukan penulangan. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita melakukan penulangan pada bangunan ini ya. Sebelum melakukan penulangan, kita informasi mengenai warna. Untuk warna oranye ini sudah aman dan layak digunakan. Dan untuk warna hijau dan abu-abu ini, yang warna hijau ini sudah aman dan efisien. Sedangkan untuk warna abu-abu ini sudah aman, tetapi masih membutuhkan pengurangan dalam spesifikasi atau penampangnya. Oke, langsung saja ke penulangan. Kita langsung klik ini, kita pilih display design info, dan design output kita pilih longitudinal reinforcing. Kita langsung saja oke. Nah, untuk satuannya kita ganti terlebih dahulu NMMC, ini juga ganti. Belum melakukan penulangan, saya sudah menyiapkan Excel. Nah, untuk Excelnya ada beberapa penulangannya, yaitu penulangan balok lentur, balok geser, terus tulangan utama kolom, terus tulangan geser kolom, dan tulangan dan penulangan plat. Untuk yang pertama kita melakukan desain balok lentur. Sebelum kita melakukan, kita lihat terlebih dahulu untuk syarat gaya dan geometrinya. Untuk syaratnya ada 4 ya menurut SNI, yaitu syarat gaya aksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 1, dan syarat lebar 2. Langsung saja kita masukkan bentang baloknya. Untuk bentang baloknya itu sebesar 5000 mm. Sedangkan untuk bentang bersih ini didapat dari bentang asli dikurangi jarak antara jarak as ke as kolom dikali 2, yaitu jarak as kolom 250 dikali 2 jadi 500. Untuk panjang kolom tegak lurus balok C ini didapat dari kolom ya. Dan untuk C2 ini juga sama 500. Sedangkan untuk tebal selimut saya menggunakan tebal selimut 40 mm. Ini mengacu pada SNI ya. Untuk kuat tekan beton sesuai soal 30 MPa. Dan untuk kuat leleh baja tulangan itu besar 400. Nah, untuk menentukan gaya aksial PU ini didapat dari SAP ya. Nah, untuk gaya aksial ini kita langsung saja klik ini diklik masuk ke kombinasi 10. Kenapa mengklik klik bagian ini? Soalnya ini yang paling terbesar dari yang lainnya. Oke, kita masuk ke ini frame cap tendons, kita pilih kombinasi 10 sudah.
dan option for diagramnya kita pilih show value, kita langsung aja oke. Nah, kita langsung pilih yang tadi ya, yang bagian sini kita klik kanan. Nah, untuk gaya axial force-nya sudah ada, yaitu sebesar 4087,49 Newton ya, atau kita ganti terlebih dahulu menjadi KN, mengacu pada satuan dari Excel ini. Oke, kita klik kanan. Sebelumnya kita langsung balik lagi ke panel, kita apply. Kita klik kanan. Nah, untuk gaya axial force-nya sudah ganti satuan ya, yang tadi Newton, sekarang jadi kilonewton. Kenapa tadi diubah menjadi kilonewton? Soalnya dalam satuan Excel ini yaitu kilonewton. Jadi kita masukkan yaitu 4,087. Oke, kita masukkan 4,087. Oke, selanjutnya kita beri nama selanjutnya kita ke desain tulangan lentur balok dan diberi nama BH. Untuk ukurannya 300 dan hanya 500 sesuai soal. Untuk 3 efektif ini didapat dari H dikurangi tebar selimut. Nah, selanjutnya kita menentukan AS perlu. Nah, AS perlu ini didapat dari daerah tumpuan atas bawah dan lapangan atas bawah. Nah, untuk dapatnya kita langsung ke SAP, kita masuk lagi ke display design info, kita langsung saja oke. Yang selanjutnya kita ganti satuan terlebih dahulu ya, menjadi NMMC. Untuk AS perlu ini dipilih yang paling besar di antara beban-beban ini ya. Oke, kita sudah menemukan yaitu untuk tumpuan atas dan bawah sebesar 731 dan 476. Kita masukkan 731, 476. Untuk lapangan atas dan bawah sebesar 236 dan 476. Enter. Didapat. Nah, setelah memasukkan ini didapat AS min 1 dan AS min 2. Selanjutnya kita menentukan diameter yang akan digunakan. Kita coba dulu diameter 16. Kita coba dulu untuk jumlahnya, yang tumpuan atas itu 4, terus untuk tumpuan bawah 2, terus untuk lapangan atas itu 2, dan untuk lapangan bawah itu 4. Nah, masih ada beberapa yang not oke ya. Untuk tumpuan bawah yang bagian syarat A terpasang dan syarat A terpasang AS perlu, kita ganti diameternya sebesar 19. Kita ganti 19. Nah, sudah oke semua ya mengenai syarat-syarat dari SN ini, yaitu syarat gaya aksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 1, syarat lebar 2, dan juga syarat AS terpasang AS min, syarat AS terpasang AS perlu. Nah, untuk penulangan balok lentur ini didapat yang bagian tumpuan atas didapat 4 buah dengan diameter 19, dan tumpuan bawah 2 buah diameter 19,
Dan untuk lapangan atas dan bawah dapat 2 buah diameter 19 dan 4 buah diameter 19. Oke, selanjutnya kita melakukan penulangan yang kedua, yaitu desain tulangan geser balok. Untuk nama sudah masuk, ukuran juga, tinggi efektif balok juga sudah. Untuk yang belum ini ada AFS perlu untuk yaitu untuk tumpuan. Kita dapat dari untuk AS perlu didapat dari SAP. Kita langsung ke display design info, kita masuk ke design outputnya, kita ganti shifting porsi, kita langsung klik OK. Nah, sudah muncul untuk beban-bebannya, kita langsung saja masukkan ke Excel. Untuk tumpuannya jadi ada 0,89 dan untuk lapangannya ada 0,114. Selanjutnya kita menentukan diameter. Untuk diameternya kita coba dahulu 13, terus juga 13. Untuk jumlah kakinya kita coba 2, ini juga 2. Nah, ternyata untuk jarak yang dipakai untuk tumpuannya kita memakai spasi yaitu sebesar 115, dan sedangkan untuk lapangannya jaraknya dipakai spasi maksimal 1 yaitu sebesar 230. Dengan penulangan yaitu yang dipasang untuk tumpuan 2D13 dengan jarak 110, dan untuk lapangan 2D13 dengan jarak 230. Selanjutnya kita melakukan desain tulangan utama kolom. Untuk tulangan utama kolom kita masukkan terlebih dahulu tingginya untuk di kolom sebesar 4500. Sisi pendek kolom dapat dari 500, di sisi pendek panjang juga 500. Untuk kuat tekan beton sebesar 30 MPa sesuai soal, dan kuat leleh baja tulangan sebesar 400 MPa sesuai soal. Untuk gaya aksial ini didapat dari SAP di display design info. Kita terlebih dahulu pilih yang bagian exit ya. Nah, langsung saja ke display design info, masuk ke longitudinal range portion, langsung saja kita OK. Nah, untuk satuannya kita ganti terlebih dahulu ke KM. Untuk gaya aksial PU ini didapat dari ini, kita klik kanan di kombinasi 18 ya. Kita masuk kombinasi 18. Axial force jadi benar. Untuk option for diagramnya show value, kita langsung oke saja. Nah, langsung saja kita oke bagian klik kanan bagian ini. Nah, ditemukan ini diganti ke KNMC. Oke, untuk display optionnya show max. Nah, didapat sebesar 1373,645. Kita langsung saja masuk. Untuk gaya aksialnya tadi sebesar 1373.
desain tulangan utama kolom. Untuk namanya sudah benar, K1, ukuran kolomnya 500 x 500. Untuk AS perlu ini didapat dari, kita masuk, kita terlebih dahulu, kita langsung ke display desain info yang bagian longitudinal reinforcing. Ini terdapat 0,03, satuannya diganti terlebih dahulu ke nm. Oke, dapat 2500 ya. Untuk diameternya itu kita coba untuk jumlahnya masih oke ya. Kita coba 25 dengan jumlah 6, dan untuk syarat gaya dan geometrinya sudah terpenuhi. Oke, sesuai SNI ya. Oke, selanjutnya kita ke desain tulangan geser kolom. Untuk desain tulangan geser kolom ini didapat dari sampai, kita langsung saja masuk ke display desain info yang bagian shear reinforcing. Oke. Nah, untuk AS perlunya dimasukkan sebesar 0,718 dan diameternya besar 13. Untuk jumlah kakinya 3. Untuk jaraknya kita pakai yang spasi max 2 dengan jarak 150 mm. Nah, untuk desain tulangan geser kolom ini sudah sesuai SNI atau sesuai yang kita mau, yaitu dengan jarak 150 dipasang 3 buah besi dengan diameter 13 dan jarak 150 mm. Oke, selanjutnya kita melakukan desain penulangan plat. Sebelum melakukan desain penulangan plat, kita cek ke desain tulangan utama kolom. Untuk jumlahnya kita ubah menjadi 8 ya, soalnya untuk jumlah 6 terlalu efisien dan takutnya nanti ada beban tambahan, bangunannya akan mengalami atau tidak mengalami keseimbangan. Oke, langsung saja ke desain penulangan plat lantai. Untuk tebal plat lantai ada 2. Untuk plat lantai tebalnya itu 120, dan untuk plat lantai atap tebalnya 100 mm. Nah, untuk MUKNM ini didapat dari tulangan arah S, daerah tumpuan lapangan, dan tulangan arah Y, daerah tumpuan lapangan. Nah, langsung saja untuk MUKNM ini didapat dari SAP ya. Nah, langsung saja ke SAP. Kita masuk ke, sebelum kita masuk kita ganti satuannya terlebih dahulu biar tidak lupa. Oke, kita langsung masuk ke sel
Yang bagian M sebelah ini, M11 merupakan arah X ya. Kita apply, kita oke. Nah, untuk yang merah ini merupakan daerah tumpuan, dan sedangkan untuk yang biru ini merupakan daerah lapangan. Kita langsung saja cek daerah lapangan, daerah tumpuan, yaitu sebesar 3,139 ya. Cek 3,139. Oke, selanjutnya untuk lapangan kita cek, kita ke kanan sebesar 1,434. 1,434. Sekarang kita ubah ke tulangan arah Y. Kita masuk tulangan arah Y, kita save, kita masuk ke M22. M22 ini merupakan tulangan arah Y ya. Kita oke. Nah, sudah muncul. Masih sama, untuk yang merah ini tumpuan, dan untuk yang biru ini lapangan. Kita klik kanan, kita cek sebesar, kita ketemu 3,117. 3,117. Nah, sekarang untuk yang lapangannya kita cek, ketemu sebesar 1,819. 1,819. Nah, sekarang kita cek untuk tebal plat yang 100 ya, 100 mm. Oke, kita ubah yang 100. Oke, langsung klik ini, langsung masuk ke sel, masuk ke M11. Oke, kita oke. Nah, masih sama untuk tumpuan itu yang merah, dan untuk yang lapangan itu yang biru ya. Kita klik, kita masukkan 3556. 3556. Dan untuk lapangan sebesar 1,877. 1,877. Dan untuk tulangan yang arah Y kita ubah terlebih dahulu ya. Nah, saya lagi, kita masuk ke M22, apply, langsung oke juga, gak apa-apa ya. Masih sama untuk yang tumpuan merah, dan untuk yang lapangan biru kita langsung saja klik tumpuan ya. Kita melakukan sebesar 3,073. 3,073. Dan lapangannya besar 2,25. 2,25. Nah, sekarang kita menentukan diameter. Kita buat diameter 10 lebih dahulu. Nah, untuk jaraknya, untuk yang tumpuan itu 100, dan untuk yang lapangan 150 ya. Kita coba dulu.
sekarang kita menentukan mutu beton. Untuk mutu beton ini kita menggunakan 30 MPa ya, beton 30. Nah, untuk mutu baja sendiri menggunakan 400. Oke, ternyata untuk cek kapasitasnya sudah oke ya. Jadi dalam tebal plat yang 120 dipasang tuangan polos 10 dengan jarak 100. Dan untuk yang tebal plat 100 itu juga sama untuk tumpuan P10 jarak 100, dan untuk yang lapangan P10 dengan jarak 150. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.